السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali sama-sama hadir di dalam majelis ilmu. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu menjadi sebab bertambahnya iman kita, bertambahnya ilmu kita, dan semoga dengan bertambahnya iman dan ilmu kita, Allah subhanahu wa ta'ala juga menambahkan bagi kita kebaikan-kebaikan di dunia dan juga di akhirat kelak nanti. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah kajian kita pada subuh hari ini akan menjelaskan doa yang pernah dipanjatkan oleh Adam alaihi salam ketika ia melakukan kesalahan, dan ini merupakan salah satu kisah yang juga sering diangkat di dalam Al-Quran dan memberikan pesan yang sangat berharga bagi kita segenap umat manusia, bahwa yang namanya melakukan kesalahan itu adalah hal yang tidak terpisahkan dari anak cucu Adam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia dalam keadaan memiliki hawa nafsu yang dengannya manusia mudah terjerumus di dalam kesalahan, Allah subhanahu wa ta'ala juga membuka pintu untuk kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memberikan cara bagaimana manusia bisa berlepas diri dan membersihkan dosa dan kesalahannya tersebut. Pada surah Al-Baqarah, pada surah Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Nabiullah Adam alaihi salam ketika diciptakan, kemudian ditempatkan di dalam syurga. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan secara khusus satu larangan, yaitu jangan mendekati apalagi memakan buah pohon. Tidak disebutkan secara khusus nama pohonnya, tetapi secara substansi bahwa Adam alaihi salam dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jangankan memakannya, mendekatinya saja dilarang. Dan ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita tidak hanya sebatas dilarang melakukannya, tetapi juga kita dilarang mendekatinya. Karena ketika seseorang mendekati sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diharamkan, maka itu akan menjadi gerbang ia terjerumus dan terjatuh di dalam yang terlarang tersebut. Karena kalau kita perhatikan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, itu tertuju kepada larangan mendekati. Di antaranya yang sering diulang, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, janganlah mengikuti langkah-langkah syaitan.
ya, karena syaitan menggoda manusia itu dengan melalui tipu daya. Jadi tidak secara vulgar manusia itu digoda, tetapi dengan bujukan dan rayuan. Dan itu yang juga kita dapati ketika iblis menggoda Adam alaihissalam, maka digoda dengan beraneka ragam bujuk rayuan. Ya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Ya, bahkan iblis bersumpah atas nama Allah, dan ini yang disebutkan oleh para ahli tafsir yang menjadi faktor terbesar kenapa kemudian Adam alaihissalam membenarkan dan mengikuti rayuan iblis tersebut, karena dia telah bersumpah dengan nama Allah dan bersumpah bahwa dia adalah pemberi nasihat yang terbaik, sehingga sumpah tersebut menjadikan Adam alaihissalam lupa ya, dengan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa syaitan, iblis itu adalah musuh bagimu yang nyata. Ya. Singkatnya bahwa Adam alaihissalam melakukan suatu pelanggaran, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya pintu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam suratul Baqarah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu kemudian Adam alaihi salam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepadanya taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang dan pengasih kepada hambanya. Ini adalah kisah yang sangat berharga bagi kita semua, ya, bahwa manusia meskipun dia terjatuh di dalam suatu keburukan, maka mereka tetap memiliki peluang untuk menjadi orang baik. Ya, jadi selama kita masih hidup di dunia ini, ya, seburuk apapun yang pernah kita lakukan, maka yakinlah bahwa kesempatan untuk menjadi orang baik itu masih terbuka sangat lebar. Dan banyak kisah yang menjadi fakta atas hal tersebut, selain daripada apa yang terjadi pada kakek kita Adam alaihissalam, juga pada kisah yang pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang umat terdahulu, ya, tentang seseorang yang telah membunuh jiwa, ya, membunuh manusia, bahkan jumlah yang ia bunuh itu mencapai angka 100. Ya, dan kita tahu sendiri bahwa di antara perbuatan haram, dosa besar yang paling besar dan beragam ancamannya itu adalah pembunuhan. Membunuh satu jiwa, itu kata Allah Subhanahu wa taala, membunuh satu jiwa tanpa alasan yang hak itu seperti membunuh seluruh manusia. Nah, ini bukan satu jiwa, tapi 100 orang yang dia bunuh. Tetapi dengan taubat yang dia lakukan, dan taubatnya adalah taubatan nasuha, maka kesalahan yang besar tersebut dapat dihapus dengan taubat itu, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang itu ke dalam surga. Ini adalah fakta, bukti bahwa siapapun di antara manusia ketika telah melakukan kesalahan, sebesar apapun kesalahannya tersebut, maka tetap terbuka peluang baginya untuk menghapusnya dan menjadi orang baik. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi, ya, dalam Sahih Al-Bukhari telah menyatakan hal tersebut. Ya, Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Artinya ketika seorang hamba melakukan hal-hal yang mendatangkan murkanya, kemudian dia melakukan hal-hal yang mendatangkan rahmatnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan lebih mendahulukan rahmatnya atas kemurkaannya. Allah akan merahmati orang tersebut dan mengabaikan
kemurkaannya. Karena dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian wahai manusia berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya, oleh karena itu, ya, di antara amalan yang sangat penting untuk dilakukan oleh manusia itu adalah selalu memperbaharui taubatnya, memperbaharui istighfarnya, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui kisah Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabiullah Adam dan juga kepada seluruh cucu-cucunya, kepada seluruh manusia, bagaimana cara kita di dalam meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara tersebut disebutkan ya di dalam surah Al-A'raf. Ya, jadi ayat fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim, itu ada di suratul Baqarah. Adam menerima beberapa kalimat ya, yang dengannya ia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu kita bertanya, seperti apa kalimat-kalimat tersebut? Maka kalimat tersebut itu dijelaskan di surah Al-A'raf. Ya, dan ini juga menjadi pembelajaran tersendiri bagi kita semua bahwa ayat Al-Qur'an itu saling menjelaskan satu sama lain. Jadi ketika kita membaca ayat tertentu, kemudian pada ayat tersebut ada yang belum jelas bagi kita, maka kita bisa mendapatkan penjelasannya di ayat yang lain. Kalau ternyata kita tidak dapatkan penjelasan ayat tersebut di ayat yang lain, maka kita bisa melihat pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, perkataan para sahabat, kemudian juga perkataan para tabi'in. Nah, kalimat yang dimaksudkan di dalam surah Al-Baqarah yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabiullah Adam alaihi salam ya bagaimana meminta ampun kepadanya, yaitu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, inilah doa yang tidak ada di antara manusia yang merasa cukup dari mengucapkan doa tersebut. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ketika menjelaskan ayat ini, beliau mengatakan, walladzi yadullu alaihi kitabullah jalla thana'u al-kalimat allati talaqqahunna Adam min rabbih hunna al-kalimat allati akhbara jalla dzikruhu anhu annahu qalahuma mutanassilan biqibaliha ila rabbih mu'tarifan bidhunubihi wa huwa qawluhu ta'ala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi apa yang ditunjukkan di dalam Al-Qur'an, di dalam kitabullah terkait dengan kalimat yang diterima oleh Nabiullah Adam alaihissalam dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak lain adalah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita perhatikan pada kalimat ini, Allah Subhanahu wa taala ketika mengajarkan Nabiullah Adam alaihi salam, ya, mengatakan Rabbana zalamna anfusana. Ya, ini adalah pengakuan, ya, dan ini yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang meminta ampun kepadanya, yaitu dengan pertama kali mengakui kesalahannya. Dan itu bisa juga kita dapatkan di dalam doa-doa yang lain, ya, seperti doa Nabiullah Yunus alaihi salam, ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, di dalamnya juga ia mengakui inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kemudian ketika sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar diajarkan suatu doa yang dia baca di dalam salatnya, maka juga diajarkan doa yang diawali dengan pengakuan atas
dosa dan kesalahan. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak, kezaliman yang sangat besar. Ya, jadi ketika kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling pertama yang harus kita hadirkan bukan hanya sebatas di lisan kita, tetapi juga di dalam hati kita, bahwa kita secara sungguh-sungguh mengakui bahwa kita telah melakukan dosa. Ya, bahkan dosa yang kita lakukan bukan satu dua, tapi dosa yang sangat banyak. Ya. Dan tentunya hal tersebut seseorang tidak akan bisa sampai pada level itu kecuali seseorang itu banyak melakukan muhasabah, ya, melakukan muhasabah, melakukan introspeksi diri, ya, yang dengan introspeksi diri tersebut seseorang akan mengetahui kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan, dan ketika seseorang melihat pada kesalahannya, maka hendaknya selalu melihat pada dua hal. Pertama, melihat pada ancaman Allah Subhanahu wa taala yang dengannya tumbuh di dalam dirinya rasa takut, dan yang kedua juga melihat pada keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang dengannya dia memiliki harapan. Jadi ketika kita teringat akan dosa kita, maka kita ingat ancaman Allah, ya, dan azab Allah itu sangat. Makanya di dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang orang yang bangun di malam hari, itu disebutkan tatajafa junubuhum anil madaji, punggung-punggung mereka itu sulit untuk rapat di tempat pembaringan mereka. Ya, jadi setelah tertidur maka mereka sudah sulit lagi tidur. Kenapa? Karena ingin segera bangun di malam hari, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tam'a. Ya, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Rabbnya khaufan wa tam'a, dalam keadaan dipenuhi rasa takut. Ya, kenapa dia takut? Ketika mereka melihat pada ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang telah melakukan dosa. Tapi rasa takutnya tersebut tidak sampai pada tingkat membuatnya putus asa, karena di saat yang sama dia juga melihat pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, sehingga ada khaufan wa tam'a, dan ada juga rasa berharap yang sangat tinggi untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di antara amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah meminta ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya seorang hamba meminta, dan orang yang meminta itu artinya dia butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara permintaan yang sangat disukai oleh Allah itu adalah minta ampun. Ya, dan itu digambarkan dalam hadis sahih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu ashaddu farahan bi taubatil 'abdi min ahadikum bi rahilatih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih bergembira daripada kegembiraan seseorang yang kehilangan untanya di tengah padang pasir, dan di atas untanya itu seluruh perbekalan perjalanannya. Dan di saat dia sudah putus asa dari mencari untanya, dia tertidur, dan di saat dia terbangun ternyata untanya ada berdiri di hadapannya. Ya, tentu dia akan sangat bergembira karena untanya kembali, di mana perbekalannya semuanya ada di unta tersebut. Maka Nabi mengatakan Allah lebih bergembira daripada kegembiraan orang tersebut. Dan ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ya memberikan jaminan ya bahwa akan diampuni dosa-dosanya. Ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, ya wa illam taghfir lana, dan jika engkau tidak
mengampuni kami, maka lanakunanna minal khasirin, kami termasuk orang yang merugi. Karena dosa yang kita lakukan ketika tidak diampuni, maka itulah yang merupakan kerugian yang sesungguhnya. Ya, karena setiap dosa itu ada hitung-hitungannya. Ya, ada hukuman yang menanti atas dosa yang telah kita lakukan. Nah, ketika diampuni, maka tidak akan terjadi hukuman pada orang yang telah berbuat dosa tersebut. Ya, tetapi ketika tidak diampuni, maka akan dibersihkan. Ya, jika dosa itu adalah selain daripada kesyirikan, maka membersihkannya itu dengan diberikan hukuman. Ya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Jika engkau tidak mengampuni maka dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Ibnu Jarir rahimahullah mengatakan, berkaitan juga dengan ayat ini, wa hadzal khabarul ladzi akhbarallahu an Adam min qilihi alladzi laqahu Allahu iyyah, dan berita yang Allah beritakan tentang Adam berupa perkataan yang Allah ajarkan kepadanya. Faqalahu taiban ilaihi, lalu kemudian Adam mengucapkan perkataan yang Allah ajarkan kepadanya sebagai wujud taubatnya atas kesalahan-kesalahannya. Ta'rifum minhu jalla dzikru jami'al mukhatabina bi kitabi. Ini merupakan pembelajaran kepada siapa saja di antara manusia tentang kaifiyat at-taubati ilaihi minadz dzunub, bagaimana cara bertobat. Ya, jadi ketika seorang ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang mesti dia baca? Maka dia baca sebagaimana yang dibaca oleh Adam alaihi salam, dan itu adalah kalimat yang sangat mulia karena yang mengajarkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita perhatikan di dalam kisah Nabiullah Adam alaihi salam bersama dengan iblis. Kita lihat di situ bahwa ada dua ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang masing-masing melakukan kesalahan. Adam alaihi salam melakukan kesalahan dengan memakan buah. Kemudian iblis juga melakukan kesalahan dengan tidak bersujud kepada Adam alaihi salam. Tetapi kita melihat dua sikap yang berbeda. Adam alaihi salam bertobat kepada Allah, sedangkan iblis aba wastakbar, dia menyombongkan diri dan enggan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, bahwa ketika manusia itu memperbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengikuti kakeknya, dan insyaallah akibat yang dia dapatkan itu adalah akibat yang sama dengan apa yang telah didapatkan oleh kakek kita, yaitu Adam alaihi salam. Sedangkan ketika seseorang itu tidak bertobat atau menunda-nunda bertobat kepada Allah, maka nasibnya itu akan serupa dengan apa yang dialami oleh iblis. Ya, waliyadu billahi min dzalik. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menjelaskan Rabbana zalamna anfusana, juga beliau mengatakan wa hadza i'tirafun wa ruju'un ila al-inabah. Jadi apa yang diucapkan dari kalimat Rabbana zalamna anfusana ini merupakan pengakuan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tadallulun wa khudu'un wa istikanah, dan juga di dalamnya ada pernyataan merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah suasana-suasana hati yang penting untuk kita hadirkan di saat kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengakui dan kita benar-benar merendahkan diri kita di hadapan Allah, waftiqarin ilaihi ta'ala fi sa'atir rahinah. Ya, dan juga menunjukkan rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada tiga unsur ketika kita bertaubat. Ya, pertama pengakuan, ya. Jadi suasana hati yang penting untuk kita hadirkan
sebagaimana disebutkan oleh Hafidz Ibnu Katsir, itu adalah pengakuan, ya, pengakuan atas kesalahan yang kita lakukan dan rasa ingin kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watadzallul, dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika kita tidak terampuni dosanya, maka kita benar-benar akan menjadi hambanya yang hina. Kemudian yang ketiga adalah iftiqar, kita merasa sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada ampunannya. Ini adalah perkara-perkara yang penting untuk kita hadirkan, sehingga ketika kita membaca Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, maka kita baca dengan penuh penghayatan, sehingga tujuan daripada mengucapkan kalimat tersebut benar-benar kita dapatkan, yaitu terampuninya dosa-dosa kita. Nah, selain daripada kalimat ini Rabbana zalamna anfusana, ya, kalimat yang juga diajarkan oleh Nabi, ya, cara kita meminta ampun kepada Allah yang tadi kita sebutkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira, yang kita baca di dalam salat kita. Sebagian ulama mengatakan itu dibaca pada saat kita sujud, sebagian yang lain mengatakan dibaca pada saat kita selesai dari mengucapkan tasyahud, setelah membaca doa-doa yang disunnahkan, kemudian kita baca juga doa itu. Kemudian juga cara kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui zikir yang kita diperintahkan untuk membacanya di setiap pagi dan sore hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan seterusnya. Itu adalah beberapa doa yang kita baca ketika kita ingin kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga apa yang dibacakan oleh Nabiullah Yunus alaihi salam, ya, ketika kita terjatuh di dalam satu dosa, ya, termasuk dosa-dosa kecil yang mungkin terjadi pada saat kita berada di jalan atau pada saat kita selesai bertemu dengan kawan-kawan, ternyata di dalam perbincangan itu ada ghibah, ada kata-kata yang tidak baik, maka kita perbanyak mengucapkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kita akui, wah, ternyata kita terjatuh lagi di dalam kesalahan, ya, dan seperti itulah ritme kehidupan daripada manusia, ya. Tidak ada manusia yang maksum, tidak ada manusia yang terbebas dari kesalahan, ya. Tapi beruntunglah orang yang perhatian pada dirinya, dan ketika dia sadar telah melakukan kesalahan, maka dia segera mengucapkan kalimat-kalimat yang di dalamnya menunjukkan penyesalan dan rasa butuhnya kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kita akhiri majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.